Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini saya live kembali. Kali ini ingin membahas tema tentang siapa saja nih 4 orang yang perlu untuk kita maafkan. Ya, penasaran ya teman-teman, kira-kira siapa aja nih 4 orang yang perlu untuk kita maafkan dalam kehidupan ini? Di sini saya membahasnya berdasarkan buku dari Brian Tracy yang berjudul Believe It to Achieve It. Ya, kita harus percaya sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, dalam bahasan di buku ini ya terdapat bahasan tentang proses memaafkan. Nah, proses memaafkan di sini penting sekali untuk membuat kita bisa menjadi diri kita yang terbaik. Karena ketika kita belum memaafkan seseorang di masa lalu kita, itu bisa menjadi rem yang menghambat kita untuk mencapai apa yang kita impikan. Teman-teman sekalian, kalau kita ingin meraih apa yang kita inginkan, kita harus percaya pada apa yang kita impikan tersebut. Namun, ada yang bisa menghambat kita untuk mencapai apa yang kita impikan, yang sering saat ini disebut dengan mental block. Nah, mental block itu adalah emosi-emosi negatif yang masih terpendam di dalam diri kita atas peristiwa-peristiwa di masa lalu kita. Sehingga cara melepasnya adalah dengan proses memaafkan. Di sini ada dibahas 4 orang yang perlu banget untuk kita maafkan dalam hidup ini supaya kita bisa mudah meraih apa yang menjadi impian kita. Pastinya semua kita punya impian ya, teman-teman boleh tuliskan nih apa aja sih impiannya dalam hidup ini. Ya, silahkan dituliskan apa saja impian-impian teman-teman. Dan salah satu cara untuk bisa meraih impian-impian tersebut adalah dengan melakukan proses pemaafan. Siapa aja itu menurut teman-teman, kira-kira siapa aja nih 4 orang yang perlu banget untuk kita maafkan sehingga kita bisa mudah meraih apa yang kita impikan. Kira-kira siapa aja ya yang perlu dimaafkan? Yang pertama, kita bahas yang pertama dulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah join, silahkan bergabung, semoga sharingnya nanti bisa banyak manfaatnya ya. Kita sekarang sedang membahas tentang 4 orang yang perlu dimaafkan, sehingga ketika kita sudah bisa memaafkan 4 orang tersebut, kita akan lebih mudah untuk meraih apa yang kita impikan. Nah, ini ada yang komen, Pak Kobir, Ibu ya Bun ya. Oke, betul sekali Bapak. Yang pertama adalah memaafkan orang tua. Ya, kenapa kita perlu banget untuk memaafkan orang tua? Karena akar emosi, pembentukan emosi karakter kepribadian kita itu dari orang tua. Ya, kita dididik, diasuh, dibesarkan dalam pola asuh orang tua. Pastinya mereka tidak sempurna, sehingga orang tua juga bisa melakukan kesalahan, ya, melakukan kehilafan, membuat kita merasa sedih, membuat kita merasa marah, membuat kita merasa takut, ya kan? Sehingga ketika kita bisa berdamai dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang tua kita di masa lalu, kita sudah membebaskan diri kita dari rem ataupun mental block yang bisa menghambat relasi kita saat ini. Jadi bagi yang sudah menikah nih, kalau mungkin punya hambatan dalam relasi pernikahannya, ya bisa jadi dipengaruhi oleh emosi-emosi masa lalu dalam pernikahan orang tua. Ya, contohnya misalnya klien saya yang terbaru baru tadi kita sharing ya, beliau pengen banget menjadi ayah yang selalu ada buat anaknya. Kenapa ada impian tersebut? Karena di masa kecilnya dia kurang sosok ayah. Ayah sibuk, ayah jarang pulang, ya ayah tiada gitu ya, tiada keberadaannya dalam pengasuhannya, sehingga dia merasa kekurangan sosok ayah. Dan kemudian saat ini berkomitmen untuk menjadi ayah yang selalu ada buat anaknya. Namun karena energinya ini negatif yang didorong oleh kemarahan dan kekecewaan kepada orang tua, yang terjadi justru sebaliknya. Dia juga melakukan hal yang sama gitu loh. Ya, marah karena dulu sosok ayah tidak hadir dalam kehidupannya, dalam pengasuhannya. Sekarang dia pengen selalu hadir, tapi kok
kesulitan. Nah, karena ada rem itu. Karena ada luka batin itu. Maka kalau kita ingin menjadi diri kita yang terbaik dan ingin meraih apa yang kita impikan dengan mudah, maka kita harus kenali dulu nih trauma-trauma ataupun kekecewaan-kekecewaan yang masih kita pendam di hati ini. Maka lakukan proses pemaafan untuk orang tua kita. Ya, kita bisa maafkan ketika kita selesai sholat atau dalam kondisi-kondisi kita butuh ketenangan atau kondisi-kondisi saat ini misalnya setelah mendengarkan live ini teman-teman bisa ambil waktu dan mengingat momen-momen di mana teman-teman merasa kecewa dengan sosok orang tua, ayahkah atau ibukah, dan hadirkan kelapangan hati untuk memaafkan mereka. Semakin spesifik, semakin bagus. Nah, contohnya misalnya kalau saya dulu ibu saya sibuk gitu ya, sehingga saya merasa kesel gitu. Saya pulang sekolah kok ibu nggak ada gitu ya. Nah, maka saya memaafkan ibu untuk kekurangan ataupun menurut saya kekurangan karena ketika saya pulang sekolah ibu nggak ada, ibu sibuk lagi bisnis ataupun lagi bekerja. Maka ya Allah, saya maafkan ibu saya atas kekurangannya di masa lalu. Saya maafkan ayah saya atas kesalahannya di masa lalu. Nah, harus diingat ya Bun kesalahannya untuk bisa memaafkan. Betul banget. Jadi memaafkan itu harus spesifik supaya emosinya ada Bapak. Ya, jadi yang perlu dimaafkan tuh apa? Emosinya. Misalnya kita merasa kesel, ya keselnya karena apa? Gitu. Oh iya, saya dulu pernah dibentak oleh ayah saya misalnya. Saya kesel, saya takut. Maka ya Allah, saya maafkan ayah saya karena dulu pernah membentak saya. Ya Allah, saya maafkan ibu saya karena ibu pernah mengabaikan saya. Jadi harus spesifik sehingga itu bisa benar-benar lepas. Oke, itu yang pertama, memaafkan orang tua. Ketika kita sudah tidak ada ganjalan hati lagi dengan orang tua, insya Allah hati kita jauh lebih damai, ya, diri kita jauh lebih baik, dan apa yang kita impikan lebih mudah untuk tercapai. Setuju ya? Kalau ingat masih sakit itu belum memaafkan ya Bun? Belum. Jadi cirinya kalau kita sudah memaafkan itu Bapak, ketika kita ingat lagi kejadiannya sudah netral. Bahkan kita sudah bisa memaknai ulang bahwa itu memang harus dilalui, itu memang harus terjadi untuk menjadikan diri kita saat ini. Meskipun dalam bicara sudah dimaafkan, iya, jadi bukan memaafkan itu bukan di lisan, tapi di batin. Ya, jadi makanya perlu diingat lagi tadi Pak, perlu diingat lagi kejadiannya supaya emosi marahnya itu muncul, dan saat emosi itu muncul, disitulah kita melakukan proses pemaafan sehingga dia lepas tuh kemarahannya. Jadi ketika udah diingat nih kejadiannya, rasa marahnya muncul lagi, disitulah kita memaafkan. Ya Allah, meskipun masih ingat, saya masih sedih, masih kesel, masih takut, saya ikhlas memaafkan orang tua saya. Nanti dirasain ya, dipraktekkan, dirasain, nanti boleh kabari saya hasilnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah memaafkan siapa? Ayo. Nah, ini Bu Fitria bertanya, bagaimana caranya Bun memaafkan pasangan yang sudah berkhianat? Nah, ini masuk ke tema yang kedua. Orang yang perlu dimaafkan kedua adalah pasangan. Ya, pasangan kita. Nah, kalau yang punya mantan, mantannya juga dimaafkan gitu, yang kaitannya dengan pasangan di masa lalu. Pasangan yang saat ini maupun pasangan mantan pasangan di masa lalu juga perlu dimaafkan supaya kita bisa menjadi diri kita yang terbaik saat ini. Bagaimana Bun memaafkannya padahal pasangan sudah berkhianat ya, atau pernah mengkhianati di masa lalu, udah berkomitmen tetap bertahan melanjutkan pernikahan tapi kok masih ganjel ya, masih trust issue. Iya, jadi justru itu sangat perlu untuk dimaafkan Bunda, karena dengan memaafkan kemarahan kita, kekecewaan kita, sakit hatinya kita itu bisa dilepaskan. Jadi kalau belum memaafkan itu seperti kita bawa-bawa beban nih. Ya, situasi udah berubah tapi kalau kita belum melepas bebannya rasanya masih berat aja. Nah, jadi kita perlu melepaskan bebannya. Nah, ya dilepasin, jangan digondelin terus, dilepasin. Nah,
Cara melepaskannya adalah dengan melakukan pemaafan. Jadi memaafkan ini tidak perlu menunggu orangnya minta maaf. Paham ya? Kalau menunggu orangnya minta maaf, katakanlah menunggu orang tua minta maaf, pasangan minta maaf, kelamaan. Kita menderitanya tuh kelamaan. Ya, tapi dengan memaafkan kita bisa melakukan kapan saja. Jadi kita memaafkan karena kita memilih untuk bahagia. Ya kan? Maka kita memaafkan kesalahan-kesalahan pasangan, orang tua atas perbuatannya di masa lalu. Pastinya tidak mudah gitu ya. Nggak rela Bu, udah melakukan kesalahan kok dimaafin, enak banget. Nanti ngulang lagi gimana? Yang dikhawatirkan biasanya begitu. Nah, maka perlu dipahami bahwa fungsi dari memaafkan itu adalah buat diri kita sendiri. Ya, kalau belum memaafkan rasanya gimana? Sakit hati, marah, kecewa, takut, ya kan? Nah, dan ini tentu membuat diri kita tidak nyaman, ya. Maafin sih Bun, tapi memorinya keingat terus, jadi ke-trigger. Iya, itu tandanya bahwa belum memaafkan. Paham? Jadi ciri kalau kita sudah memaafkan, meski ke-trigger atau keinget lagi, reaksinya udah lebih damai, udah netral. Tapi kalau ketika ada pemicu atau keinget rasanya masih sakit, berarti belum sepenuhnya memaafkan. Maka coba dicek kemarahannya sekarang ada di level berapa. 1 sampai 10 masih marah banget Bu, 10 gitu ya. Melihat orangnya aja juga jadi dak-dikduk. Level marahnya masih 10, masih takut, masih besar. Nah, ketika proses pemaafan yang pertama, ya turun sih jadi 8. Tapi 8 kan masih besar. Sehingga memang proses pemaafan itu teman-teman boleh banget untuk dilakukan secara berulang. Justru ketika ke-trigger Bunda Amala itu justru bagus banget. Artinya dia memberi sinyal bahwa masih ada nih lukanya. Jadi ke-trigger tuh masih sakit. Maka ketika muncul rasa sakit itu justru di situ dimaafkan. Nah, ambil waktu gitu loh, ke-trigger nih, terus rasa sakitnya muncul lagi, lalu ambil waktu, ya Allah, meskipun keinget lagi masih sakit banget, saya maafkan dia, saya maafkan pasangan saya berdamai dengan diri saya sendiri, saya maafkan dia karenamu. Nah, jadi justru ketika ke-trigger itu proses terapinya itu menjadi lebih efektif. Kenapa? Karena emosinya lagi bangkit. Nah, karena emosinya lagi bangkit, justru itu akan semakin efektif kalau di saat itu Bunda melakukan proses pemaafan. Iya Bunda, bener banget. Soalnya saya pernah di fase udah memaafkan, ternyata terjadi lagi. Jadi effort untuk memaafkan dan mengikhlaskan lebih susah lagi. Iya, jadi masih polanya berulang ya. Jadi kalau polanya masih berulang, artinya masih banyak tuh hambatan ataupun ganjalan di dalam diri kita sendiri yang mengundang hal itu terulang lagi. Jadi kalau pola berulang dalam hidup kita, artinya itu ganjalannya atau undangannya itu dari diri kita sendiri. Dari mana Bu? Kok saya mengundang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi? Iya, dari rasa marah, rasa kecewa ataupun ketakutan itu sendiri yang menjadi undangan sehingga itu berulang. Maksudnya pelakunya mengulangi lagi. Iya betul pelakunya mengulangi lagi, tapi yang merasa sakit kan Bunda. Paham ya maksudnya? Kitanya merasa sakit berulang kali atas peristiwa yang sejenis. Ya, jadi ini tidak ada masalah dengan orang-orang di luar diri kita Bunda, tapi lebih ke diri kita sendiri. Kalau kejadian itu berulang kali terjadi dalam hidup kita, berulang kali dikhianati, berulang kali ditipu, berulang kali ketemu peristiwa-peristiwa yang nggak enak, itu artinya dalam diri kita yang punya blok, yang punya hambatan, dan itu menjadi sinyal dari Tuhan, hai kalau kamu tidak mau ujianmu berulang, selesaikan yang ada dalam dirimu. Begitu loh maksud Tuhan tuh ngasih ujian remedi itu begitu. Artinya dalam diri kita ada yang belum selesai. Itu yang perlu kita kenali. Makanya di sesi konseling itu dibantu untuk menggali akar masalahnya.
Nah, ya paham ya. Alhamdulillah bundanya paham. Nah, seperti itu. Jadi, yang perlu digali bukan pelakunya, bukan si suaminya yang perlu diubah-ubah, tapi diri kita. Apa nih yang belum selesai dalam diri kita yang membuat kita ketemu masalah yang sama lagi? Ada apa di dalam diri saya? Gitu loh. Itu yang perlu ditanyakan. Oh, saya punya trauma. Ternyata di pernikahan orang tua saya dulu broken home. Papa saya juga berselingkuh, Bu. Oh, ibu saya juga begitu dulu rumah tangganya. Sehingga saya ada ketakutan dalam membina relasi gitu. Saya ada kekecewaan pada sosok pria yang saya dapatkan dari pengalaman masa lalu di keluarga saya. Nah, ini loh yang disebut trauma-trauma tadi yang membuat polanya berulang. Nah, gimana supaya nggak berulang lagi? Iya, selesaikan luka-luka yang ada dalam diri kita. Makanya tadi orang pertama yang perlu kita maafkan adalah orang tua kita. Bukan bermaksud menyalahkan orang tua, karena pastinya orang tua sudah melakukan yang terbaik pada masa itu. Yang perlu saat ini adalah kita berdamai dengan keterbatasan, kesalahan orang tua kita di masa lalu. Sehingga menjadi sinyal ke dalam diri kita bahwa kita layak punya kehidupan yang jauh lebih baik saat ini, lebih baik dari orang tua kita. Boleh di tap-tap love-nya, terima kasih. Nah iya ya, paham ya bunda-bunda. Yang kedua yang perlu dimaafkan adalah pasangan kita. Ya, kalau yang sudah punya mantan, pernah berpisah, boleh juga. Itu perlu banget dimaafin supaya tidak menjadi rem atau blocking di pernikahan yang saat ini, ya. Kalau berprasangka buruk malah terjadi ya, Bun. Iya, Bapak. Makanya kan dalam agama itu disampaikan bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. Ya, kalau kita berpikiran baik terhadap pasangan, berpikiran baik terhadap diri kita sendiri, berpikiran baik terhadap orang lain, maka kebaikan itulah yang datang. Karena ketika kita berpikiran baik, perasaannya gimana? Senang, optimis, damai. Sedangkan kalau kita berprasangka buruk, perasaannya gimana? Takut. Misalnya yang pernah punya tadi kondisi suami pernah berkhianat, perasaannya gimana? Takut nanti dia ngulang lagi gimana, Bu? Nah, prasangka nih kan, rasa takut tuh kan prasangka. Takut, Bu, nanti dia ngulang lagi gimana? Takut, Bu, saya sudah maafin nanti dia ulang lagi gimana? Itu kan prasangka. Prasangka buruk akhirnya menghadirkan rasa takut. Rasa takut akhirnya menjadi doa. Ya, maka yang perlu kita kendalikan adalah prasangka. Fokus pada apa yang memang kita inginkan. Kalau pasangan pernah berselingkuh, terus maunya gimana dong? Ya saya maunya setia dong, Bu. Dia bisa menjaga pergaulannya, menjaga pandangannya. Nah, fokus di situ. Nah, oh ya Allah, saya pasrahkan padamu, pasangan saya dimanapun dia berada, bisa terjaga hatinya, menundukkan pandangannya, setia, sayang pada keluarga. Nah, apa rasanya ketika prasangkanya ke arah sana? Tenang, damai, nyaman, yakin. Nah, itu yang dimaksud. Kenapa kita perlu berprasangka baik supaya perasaan kita nyaman dan damai. Karena perasaan itu adalah doa yang paling kuat. Doa itu bukan yang diucapkan, tapi apa yang dirasakan. Pak Kobir, jadi ingat ada satu mantanku yang belum tak maafin karena pikirku udah gak penting tak ingat-ingat. Iya, ya jadi perlu banget Bapak. Jadi perlu dimaafin. Jadi Bapak bilang ada satu mantanku yang belum tak maafin, artinya ada luka di sana gitu ya. Mungkin ada rasa kecewa, ada rasa takut, ada rasa benci mungkin ya. Nah, itu perlu untuk dimaafin sehingga Pak Kobir ataupun teman-teman ketika sudah berdamai itu memberi sinyal pada dirinya bahwa kamu tuh layak loh dapat yang lebih baik, layak loh punya kehidupan yang lebih seperti yang kamu impikan. Ya. Jadi kita tidak bisa mengubah masa lalu kita, tapi kita bisa mengubah keadaan kita saat ini, perasaan kita saat ini untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Kemudian siapa lagi orang ketiga yang perlu kita maafkan? Kira-kira siapa ya? Yang pertama tadi orang tua, yang kedua pasangan, yang ketiga siapa?
semua orang lain. Ya, yang ketiga yang perlu kita maafkan adalah semua orang lain yang pernah ada dalam kehidupan kita. Apakah itu teman-teman, mungkin dulu pernah membuli kita di masa sekolah dulu, atau mungkin sekarang di kehidupan yang sekarang punya ipar-ipar, saudara-saudara, mertua, ataupun tetangga, ataupun rekan kerja, atau bahkan atasan, atau siapapun ya yang saat ini dalam kehidupan teman-teman pernah melukai hati teman-teman. Mungkin rekan bisnis, kalau yang pengusaha pernah ketipu kah, atau pernah merasa dirugikan ya. Apakah itu pengalaman di sekolah, pengalaman dengan guru, ya kan? Mungkin dulu pernah dihukum di depan kelas membuat malu. Saya pernah loh malu dihukum di depan kelas. Nah, itu perlu untuk kita maafkan pengalaman-pengalaman itu supaya kita terbebas dari trauma-trauma itu. Jadi bisa menjadi diri kita yang terbaik. Jadi tujuan dari memaafkan itu untuk membuat kita bisa menjadi diri kita yang terbaik. Maka maafkanlah ya, teman-teman bisa cek lagi siapa aja nih orang-orang yang masih ganjel deh rasanya, nggak mau ketemu dia lagi. Nah, itu ciri-cirinya juga, nggak mau ketemu dia lagi. Dulu dia pernah begini. Atau teman-teman punya impian yang didorong oleh kemarahan. Waduh, dulu saya dibully, dulu saya diejek, saya mau buktikan bahwa saya bisa lebih baik. Nah, itu kan dorongannya kemarahan, maka maafkan. Ya, maafkan supaya dorongan teman-teman untuk berprestasi, untuk menjadi diri yang lebih baik itu adalah dorongan cinta, dorongan senang, bukan dorongan kemarahan. Ya, maka semua orang yang pernah hadir di kehidupan kita di masa lalu perlu untuk dimaafkan. Siapa lagi yang berikutnya, yang terakhir, yang keempat, setelah orang tua, kemudian pasangan, kemudian orang-orang lain yang ada dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah diri kita sendiri. Yeay. Kadangkala ada pernah yang menyampaikan pada saya di channel YouTube saya, Bu, memaafkan orang lain sepertinya mudah sekali gitu ya. Tapi kenapa ya memaafkan diri sendiri itu tidak mudah? Nah, beliau menyampaikan begitu ya. Karena kita punya ekspektasi besar terhadap diri kita, sehingga ketika kita melakukan kesalahan atau membuat suatu tindakan yang membuat kita merasa malu, merasa bersalah, sulit banget rasanya untuk memaafkan. Termasuk kalau misalnya kita sebagai anak, kita merasa sudah membuat orang tua kita malu dengan kesalahan kita misalnya, dan itu membuat kita merasa berat. Maka teman-teman, tetap saja kita ini manusia biasa yang juga bisa melakukan kesalahan. Kalau kita di masa lalu pernah melakukan kesalahan, kita merasa malu, merasa bersalah atas kesalahan yang kita perbuat tersebut, it's okay gitu loh. Ya, namanya juga manusia, karena lewat kesalahan kita itu akhirnya kan belajar. Ya, supaya lebih optimal, maka maafkan diri kita. Ya, memaafkan diri sendiri akan membuat kita terbebas dari rasa bersalah. Jadi rasa bersalah ini bukan justru dipelihara. Kan bagus Bu merasa bersalah. Enggak. Justru jadi hambatan. Karena rasa bersalah, rasa malu itu kalau di level kesadaran ya, itu paling bawah levelnya. Malu tuh paling bawah 20 saja. Merasa bersalah tuh 30 saja tuh energinya. Vibrasinya rendah. Jadi kalau kita lama-lama di perasaan malu, perasaan bersalah, penyesalan tuh ya rendah energinya. Gimana mau maju? Nah, maka perlu untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan cara untuk bisa berdamai dengan diri sendiri adalah dengan kita memaafkan diri kita. Ya, teknik self love. Ya Allah, wahai diriku, kayak ngobrol ke diri sendiri. Wahai diriku, aku menyesal atas apa yang pernah aku perbuat di masa lalu. Wahai diriku, maafkan aku ya. Kita berdamai ya, diriku. Maafin banget kalau apa yang kulakukan di masa lalu membuat kamu menjadi tidak baik-baik saja selama ini. Maafin aku ya kalau selama ini ternyata aku sudah menumpuk banyak penyesalan, banyak kemarahan, banyak dendam, banyak rasa sakit hati, rasa takut
yang akhirnya membuat diriku ini jadi tidak baik-baik saja. Maafin ya. Nah, jadi itu perlu untuk kita lakukan sehingga kita bisa deal gitu loh, berdamai dengan diri sendiri dan mengizinkan diri kita untuk lebih baik. Pak Kobir nanya lagi, Bunda, apa psikologi selalu berhubungan dengan spiritual? Namanya kita makhluk spiritual ya, perlu dong untuk selalu terkoneksi dengan Tuhan, ya kan? Dalam bahasan apapun, tidak hanya psikologi tentunya. Dalam bisnis kita perlu loh melibatkan Tuhan dalam aktivitas bisnis kita, karena yang maha pemberi rezeki kan Allah. Bukan usaha kita semata, bukan hebatnya strategi kita semata, tapi yang ngasih rezeki Allah. Jadi kita perlu melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas kita, dalam keilmuan kita, dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam kita memilih jodoh misalnya, atau dalam kita menjalani relasi pernikahan, dalam pengasuhan anak, dalam mengelola karyawan, kalau kita seorang leader, dalam hal apapun kita perlu melibatkan spiritual. Karena energi spiritual ini teman-teman berada pada level energi paling tinggi. Tadi yang paling bawah tuh rasa malu, rasa bersalah, sedangkan level spiritual itu berada pada vibrasi yang paling tinggi, 700 ke atas. Jadi alangkah baiknya kalau kita selalu melibatkan ketuhanan gitu ya, sisi spiritual kita dalam segala apapun yang kita kerjakan. Kenapa kok level vibrasinya tinggi? Karena di tingkat spiritual ya, di tingkat vibrasinya tinggi, perasaan kita tuh jadi tenang. Nah, tadi klien saya sharing, Bu, sekarang saya kalau mau berwirausaha, berusaha saya jadinya lebih pasrah. Pasrah gimana Pak? Maksud saya, iya, kalau dulu saya mau buka usaha, buka aja. Saya mau opening, opening aja. Saya mau milih usaha, ya milih aja. Kalau sekarang saya sudah pasrah melibatkan Allah. Sekarang saya jadinya selalu melibatkan Allah ketika mau ngambil keputusan. Contohnya Pak, saya melakukan salat istiqoroh. Jadi ketika saya mau opening nih usaha baru saya, Bu, saya istiqoroh dulu. Hari apa yang baik, ya strateginya bagaimana. Saya jadi selalu istiqoroh melibatkan Allah ketika mau mengambil keputusan. Oh, alhamdulillah, saya katakan begitu. Rasanya gimana Pak ketika sudah melibatkan Allah, sudah istiqoroh? Iya, rasanya jadi dimudahin aja Bu semuanya. Jadinya biasanya prosesnya lama, kalau dulu sekarang prosesnya jauh lebih cepat, lancar. Hatinya juga jadi tenang, pembawaannya juga jadi damai. Oh, Masya Allah. Jadi ketika kita melibatkan Allah, Tuhan dalam segala aktivitas yang kita lakukan, rasanya lebih tenang, sehingga ketenangan ini kan membawa vibrasi yang baik ya teman-teman, membawa vibrasi yang positif, energi yang powerful, sehingga apapun yang kita lakukan itu menjadi lebih berdampak positif. Kalau mudah emosi karena kesalahan kecil, apa karena warisan dari bapak saya? Betul dong, masih ada emosi yang menumpuk, ya, maka perlu dimaafkan. Ya Allah, meskipun saya marah, karena dulu bapak saya mudah marah-marah kepada saya, pernah menghukum saya ikhlas menerima rasa marah ini. Ya Allah, saya maafkan bapak saya. Saya maafkan bapak saya karena dulu keras banget kepada saya. Karena dulu kasar banget dalam mengasuh saya. Ya Allah, saya ikhlas memaafkan bapak saya atas semua kesalahan, kekurangannya di masa lalu. Nah, jadi bisa diulang-ulang. Ya, jadi itu namanya terapi emosi. Nah, sehingga sekarang ketika ada yang memicu kemarahan kita udah lebih tenang, Pak. Karena reaksi kemarahan kita bukan lagi reaksi akumulasi. Paham ya? Kalau kemarahan yang dulu-dulu tuh belum dilepas, dia menjadi reaksi akumulasi. Kita disenggol dikit aja langsung, wah, langsung mau nerkam. Karena udah numpuk-numpuk. Ya, jadi reaksinya jadi tidak wajar. Padahal tadi Bapak bilang sendiri, kesalahan kecil aja tapi kok reaksinya besar. Ya. Jadi warisan yang dimaksud itu adalah kita meniru polanya. Kalau apa ya? Jadi kita tuh kan melihat, mendengar, merasakan apa yang kita alami di masa kecil.
Sehingga apa yang kita pelajari itu terekam dalam pikiran bawah sadar kita dan akhirnya mempengaruhi cara kita bereaksi pada saat ini. Ya, kalau dulu kita belajarnya, oh bapak saya dulu kalau marah bentak, teriak, mukul. Nah, itu jadi pola yang bisa mempengaruhi kita reaksinya saat ini. Nah, jadinya mudah begitu juga. Terus cara mengobatinya gimana Bun biar nggak mudah emosi? Caranya dilepas, ya. Lepasin dulu luka-luka batinnya, kemarahan-kemarahannya atas pola asuh bapak di masa lalu. Cara melepasnya gimana Bun? Yang pertama tadi dengan memaafkan. Ya, jadi terima semua bagian dari masa lalu kita, maafkan Bapak yang sudah mengasuh kita sedemikian rupa sehingga nanti perasaan itu lepas. Cara supaya kita nggak mudah emosi, tenang, hadapi setiap masalah itu dengan tenang. Jadi tidak reaktif. Reaktif itu kita kesel langsung kita ekspresikan keselnya. Tapi jadilah proaktif. Proaktif itu kita tenang dulu baru merespon. Paham ya? Tenang dulu baru merespon. Jadi kalau belum tenang diem. Caranya supaya tenang diem gitu. Jangan langsung respon. Diem dulu, tenangin hatinya dulu, bisa tarik nafas, minum air putih, ubah posisi, atau mengucapkan ikhlas pasrah, istighfar, banyak cara. Nah, jadi kasih jeda. Jadi maksudnya kasih jeda sebelum bereaksi. Kalau emosi mah boleh Pak, merasa marah, kesel, kecewa kan boleh. Emosinya boleh hadir. Yang nggak boleh tuh perilakunya. Ketika kesel, perilaku Bapak apa? Marah, bentak. Nah itu yang nggak boleh. Makanya ketika kita tahu kita lagi kesel, kasih jeda buat diri sendiri. Paham ya? Kasih jeda buat diri sendiri, diam dulu, tenangin diri dulu. Kalau marah, hindari interaksi dengan orang lain gitu, Bun. Iya, boleh kasih jarak dulu ya untuk menenangkan diri kita. Nah, jadi kita yang paling tahu kondisi diri kita. Maka kalau kita sedang merasa tidak baik-baik saja, boleh ambil jeda dulu untuk diri sendiri, sehingga proses jeda ini kita manfaatkan untuk mengelola emosi yang kita rasakan. Ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri, sudah merasa lebih tenang, baru kemudian hadapi masalahnya, luruskan masalahnya, sampaikan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dengan baik, sehingga pesannya bisa tersampaikan, bukan emosinya yang tersampaikan. Itu sebabnya perlu tenang sebelum bereaksi. Kasih jeda sebelum bereaksi, supaya saat bereaksi yang ditangkap adalah pesan positifnya, bukan emosi negatifnya. Gitu ya teman-teman sekalian, 4 orang yang perlu untuk kita maafkan sehingga kita lebih mudah untuk meraih apa yang kita impikan. Ya, yang pertama memaafkan orang tua kita atas kesalahan-kesalahan spesifik yang pernah mereka lakukan di masa lalu yang masih membekas di hati kita, yang masih menimbulkan luka di jiwa kita. Maafkan mereka karena mereka juga manusia biasa yang juga bisa melakukan kesalahan. Maafkan dengan penuh cinta. Yang kedua yang perlu dimaafkan adalah pasangan kita saat ini, atau kalau punya mantan, maafkan mantan-mantannya sehingga kita bisa menikmati dan menjadi diri kita dan memiliki relasi yang lebih baik saat ini dengan pasangan dan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah semua orang lain yang pernah hadir dalam kehidupan kita, yang pernah memberi bekas ataupun luka, kekecewaan, kemarahan, kebencian, atau mungkin dendam. Maafkan mereka, karena kita punya pilihan untuk terus memendam penderitaan atau melepaskannya saat ini. Yang keempat adalah memaafkan diri kita sendiri, karena kita juga manusia biasa yang juga bisa salah ataupun melakukan kehilafan. Maka maafkan pula diri kita atas kesalahan-kesalahan di masa lalu. Terima kasih Pak Kobir, teman-teman semuanya yang sudah menonton live-nya. Semoga banyak manfaatnya. Rekaman live ini nanti akan saya share di YouTube channel saya, Sukmadiarti Psikolog. Nanti bisa ditonton lagi di YouTube saya. Sampai ketemu di live-live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.